Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan membahas tentang koperasi sebagai pelaku ekonomi. Di mata pelajaran IPS ini ada yang disebut sebagai rumah tangga sebagai pelaku ekonomi, masyarakat sebagai pelaku ekonomi, dan perusahaan sebagai pelaku ekonomi. Yang pertama, Bapak akan membahas tentang sejarah berdirinya dulu koperasi. Gerakan koperasi digagas pertama oleh Robert Owen pada tahun 1771 sampai 1858 dan dikembangkan lebih lanjut oleh William dengan mendirikan koperasi di Lincoln di Inggris dengan judul The Cooperator pada tahun 1 Mei 1828. Dan pada akhirnya koperasi berkembang di negara-negara lain seperti di Jerman, di Inggris, di Jepang, di Denmark, dan kemudian di Indonesia. Koperasi akhirnya berkembang di negara Indonesia pada tahun diperkenalkannya pada tahun 1896 oleh Raden Arya Wiatmaja di Purwokerto, Jawa Tengah, dan ditiru oleh Budi Utomo dan Serikat Dagang Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 12 Juli 1947 mengadakan kongres pertama di Tasikmalaya. Hari Kongres kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Koperasi kembali diadakan kongresnya pada tahun 1953. Dalam kongres kedua ini ditetapkan sebagai Bapak Koperasi Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Hatta. Kemudian adapun pengertian dari koperasi secara etimologis. Koperasi diartikan sebagai berasal dari kata cooperation. Co artinya bersama dan operation artinya berusaha untuk mencapai tujuan. Jadi koperasi itu adalah usaha bersama untuk mencapai sebuah tujuan. Adapun Undang-Undang Dasar Nomor 25 Tahun 1992, undang-undang tersebut berbunyi yaitu koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Kemudian ada yang ketiga yaitu landasan dan asas tujuan koperasi. Landasan koperasi terdiri dari landasan ideal, landasan struktural, dan landasan mental. Landasan ideal yaitu berlandaskan kepada Pancasila. Koperasi ini berlandaskan kepada Pancasila karena setiap gerakan dan aktivitas koperasi harus senantiasa berlandaskan dengan Pancasila. Kemudian ada juga landasan struktural koperasi, yaitu berlandaskan kepada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kemudian ada juga yang disebut sebagai landasan mental koperasi. Landasan mental koperasi adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi. Jadi setia kawan dan gotong royong, persatuan dan kesatuan antar anggota. Kemudian ada juga yang disebut sebagai asas koperasi. Asas koperasi ini adalah kekeluargaan gotong royong,
Asas kekeluargaan ini mengandung makna adanya kesadaran dalam hati nurani setiap anggota untuk menjalankan koperasi. Jadi, asas koperasi ini adanya kesadaran dalam hati nurani anggota untuk menjalankan koperasi. Perlu kalian catat ya. Kemudian yang berikutnya ada tujuan koperasi. Tujuan koperasi ini yaitu untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan memajukan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat umum, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada lagi yang disebut dengan prinsip koperasi. Prinsip koperasi tentunya sebagai badan usaha koperasi juga mengharapkan keuntungan yang disebut sisa hasil usaha. Namun, keuntungan bukan merupakan tujuan utama dari koperasi karena badan usaha koperasi dijalankan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Jadi, setiap anggota atau keanggotaan koperasi memberikan modalnya sendiri untuk digabungkan sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan keanggotaan yang bersifat terbuka. Kemudian ada lagi pengelolaan secara demokratis, yaitu rapat anggota. Rapat anggota ini merupakan lembaga tertinggi ya dari koperasi. Karena rapat anggota merupakan sarana demokrasi dalam koperasi untuk menentukan berbagai kebijakan dari koperasi, seperti pengurus dan pengawas koperasi diangkat dan diberhentikan dalam rapat anggota. Jadi pembentukan anggota koperasi dan pengawas maupun ketua itu adanya di dalam rapat anggota koperasi. Kemudian ada juga yang disebut sebagai pembagian sisa hasil usaha berdasarkan jasa anggota. Nah, ini yang perlu kalian harus ketahui dan perlu kalian harus catat. SHU atau sisa hasil usaha yang diambil dalam rapat anggota tahunan yaitu menentukan sisa hasil usaha. Nah, keputusannya yaitu sisa hasil usaha atau SHU. Jadi SHU yang dibagikan kepada anggota berdasarkan jasa atau dedikasi anggota terhadap koperasi pada periode tersebut. Misalnya, Andi berbelanja di koperasi sebesar 500.000 dalam 1 tahun buku. Nah, Andi akan memperoleh SHU tentu yang berbeda dengan Rina, karena Rina yang berbelanja sebanyak 750.000 dalam 1 tahun buku. Jadi semakin banyak kita berbelanja kepada koperasi, semakin besar juga sisa hasil usaha kita. Begitu. Kemudian ada yang bagian D-nya yaitu memberikan balas jasa terbatas terhadap modal. Selain dibagikan untuk jasa anggota, SHU juga diberikan kepada anggota berdasarkan jumlah simpanan anggotanya. Besarnya SHU yang diterima tergantung kepada besarnya simpanan anggota sampai dengan tahun pembagian SHU. Jadi, semakin besar kita menyimpan modal, maka semakin besar juga SHU yang akan kita dapatkan. Kemudian ada juga kemandirian. Koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi lebih kuat dan mandiri berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Jadi harus benar-benar lebih kuat lagi koperasi dalam berekonomi. Kemudian ada yang disebut sebagai fungsi dan peran peran koperasi. Ya, jadi menurut Undang-Undang Nomor 25 pada tahun 1992 pasal 4 yang berbunyi, fungsi dan peran koperasi meliputi 4 poin. Yang pertama, membangun dan mengembangkan
Di sini membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Kemudian mendukung secara aktif untuk mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Kemudian yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai saka gurunya. Kemudian ada juga yang nomor keempat, yaitu mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kemudian juga ada jenis koperasi. Perlu kalian catat, jenis koperasi ini yang pertama berdasarkan tingkatannya, yaitu koperasi primer. Koperasi primer ini adalah unit koperasi terkecil. Ruang lingkupnya meliputi lingkungan pekerjaan, satu kelurahan, satu desa. Nah, contohnya yaitu sebagai koperasi SD Puriarta. Nah, itu merupakan satu lingkungan pekerjaan ya. Kemudian yang kedua ada pusat koperasi. Pusat koperasi ini yang beranggotakan ruang lingkupnya yang berada di wilayah tingkat 2. Ya, tingkat 2 yaitu kota atau kabupaten ya. Contohnya sebagai Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau PKP RI. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan gabungan koperasi. Gabungan koperasi ini yaitu mencakup ruang lingkup wilayah kerja di satu daerah tingkat 1, yaitu provinsi. Ya, provinsi. Contohnya seperti Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau GKP RI. Kemudian ada lagi yang nomor keempat yaitu induk koperasi. Wilayah kerjanya yaitu mencakup seluruh Indonesia. Contohnya Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau IKP RI. Jadi apa perbedaan dari pusat koperasi dan induk koperasi? Yaitu adalah dari segi wilayah kerjanya. Nah, dari cakupan wilayah kerjanya, kalau di pusat koperasi itu yang nomor 2 meliputi satu daerah tingkat 2 yaitu kabupaten kota. Berbeda dengan induk koperasi. Sedangkan induk koperasi itu ruang lingkupnya mencakup atau meliputi seluruh wilayah Indonesia. Jadi pusat dan induk itu berbeda. Pusat koperasi dan induk koperasi itu berbeda dari ruang lingkupnya. Kemudian ada lagi yang disebut sebagai koperasi berdasarkan bentuknya. Koperasi berdasarkan bentuknya ada dibagi menjadi 2, yaitu koperasi primer, yaitu koperasi yang pendirinya oleh perseorangan atau kelompok sekurang-kurangnya 20 orang. Kemudian ada juga yang kedua yaitu koperasi sekunder. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh Badan Hukum Koperasi, yaitu yang beranggotakan dari koperasi induk. Kemudian ada juga koperasi berdasarkan lapangan usahanya. Ada koperasi konsumsi, yaitu koperasi konsumsi yang kegiatan usahanya menjual kebutuhan sehari-hari anggotanya seperti sembako, kebutuhan alat mandi, dan yang lainnya. Kemudian ada juga koperasi yang kedua, koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam ini bergerak di bidang penyimpanan dan peminjaman uang. Jadi simpan pinjam. Jadi bagi yang mau menyimpan uang dan meminjam uang bisa di koperasi simpan pinjam berdasarkan bentuk lapangan usahanya ya. Kemudian ada juga yang disebut sebagai koperasi produsen, yaitu koperasi yang menghasilkan jenis barang secara bersama-sama. Jadi koperasi ini menghasilkan barang ya. Kemudian ada juga koperasi pemasaran, yaitu koperasi yang kegiatannya penjualan produk atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya. Jadi kalau tadi nomor 3 itu produsen, penghasil barang dan jasa, kalau yang nomor 4 ini pemasarannya,
pemasaran atau penjualan produk dan jasa yang dihasilkan oleh anggotanya. Kemudian juga ada yang nomor 5 yaitu jasa. Koperasi jasa yaitu menyediakan pelayanan jasa kepada para anggotanya, misalnya jasa angkutan, jasa penyewaan, jasa penjualan rumah, jasa pembayaran listrik, dan jasa asuransi. Kemudian juga ada yang nomor ke-6 yaitu koperasi serba usaha. Nah, dari koperasi nomor 1 sampai nomor 5 itu semuanya ada di koperasi serba usaha. Ya, jadi koperasi serba usaha ini yang bergerak dalam berbagai bidang usaha, dari koperasi simpan pinjam, koperasi konsumsi, koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa. Itu diantaranya. Kemudian ada lagi yang disebut sebagai koperasi berdasarkan lingkungannya. Koperasi berdasarkan lingkungannya terdiri dari koperasi fungsional. Koperasi fungsional ini adalah koperasi yang beranggotakannya terdiri atas pegawai-pegawai instansi atau kantor tertentu seperti PDAM dan yang lain-lain. Kemudian yang kedua itu koperasi unit desa atau KUD, adalah koperasi yang berada di suatu wilayah desa tertentu dengan sektor usaha mengutamakan bidang pertanian dan perkebunan. KUD biasanya bergerak dalam beberapa lapangan usaha. Contohnya KUD Bina Karya dan KUD di pertanian. Kemudian yang ketiga ada koperasi sekolah. Nah, koperasi sekolah ini yang didirikan oleh para siswa. Jadi pada suatu sekolah sebagai tempat pendidikan dan latihan perkoperasian. Jadi semuanya itu dari siswa untuk siswa. Contohnya koperasi siswa yang ada di SD Puriarta. Oke, itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini, di siang hari ini. Mudah-mudahan nanti minggu depan kita berlanjut ke materi berikutnya, yaitu negara sebagai pelaku ekonomi. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Untuk tugasnya silakan nanti dicek di classroom masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.